Selanjutnya kita akan mengikuti simposium 6 dengan speaker yang terhormat Dr. Warsinggi, spesialis bedah konsultan bedah digestif, yang akan membawakan materi infeksi daerah operasi. Simposium 6 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Heber Bambang Sapan, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Heber Bambang Sapan, spesialis bedah konsultan bedah digestif, meraih gelar dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, spesialis bedah dari Fakultas Kedokteran Unstrad Manado, dan konsultan bedah digestif dari RSCM FKUI Jakarta. Beliau merupakan staf pengajar FK Trisakti 2021 dan merupakan ketua 2 pengurus pusat Ikatan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia. Baiklah, kepada Dr. Heber kami persilahkan dengan segala hormat, Dok. Terima kasih, Dr. Rauda. Baik, kita akan masuk dalam simposium yang ke-6 pada siang hari ini dengan materi infeksi daerah operasi. Materi ini sangat penting bagi teman sejawat dokter umum ya, yang ada di lini pertama dalam melakukan penata layanan, sebab kadang-kadang pasca operasi pasien-pasien BPJS itu diminta untuk dikembalikan ke paskes yang awal ya, jadi tingkat puskesmas. Dan kebetulan Dr. Warsinggi akan memberikan kita materi pada siang hari ini. Dr. Warsinggi, saya akan bacakan CV singkat. Dr. Warsinggi adalah salah satu staf pengajar di Universitas Hasanuddin. Beliau adalah konsultan bedah digestif dan doktor pada tahun 2012. Pengalaman organisasi, beliau adalah ketua saya, ya, ketua IKAPDI. Saya kira cukup itu yang saya bisa bacakan. Dan saya persilakan kepada Dr. Warsinggi untuk mempresentasikan materi yang sudah disiapkan. Silakan, Dok. Oke, makasih Dr. Heber sebagai moderator, Dr. Rauda sebagai MC. Terima kasih kepada guru besar, teman sejawat sekalian, peserta yang masih standby untuk mengikuti luar biasa acara ilmiah ini non-stop dari pagi hingga jam-jam begini adalah jam-jam yang memang asik untuk istirahat sebetulnya, tetapi karena begitulah ingin sesuatu interaksi dalam hal ilmiah, maka masih tetap bertahan. Izin Dr. Heber, saya akan share screen. Silakan, Dok. Sudah kelihatan, Dr. Heber? Sudah kelihatan, Dok. Baik, izin. Suara juga jelas ya? Baik, jelas. Makasih karena kalau ngantuk begini, kalau sudah gambar tidak jelas, suara juga sudah tidak tertangkap, maka tidurlah untuk kita rame-rame. Baik, makasih. Pada siang hari ini saya akan bawakan tentang IDO atau surgical site infection, biasa IDO di Indonesia. Itu mungkin mungkin semua ya teman sejawat, baik itu yang memegang pisau maupun teman sejawat di mana saja, saya kira pernah menemukan kasus infeksi daerah operasi maupun infeksi yang setelah orang habis operasi itu akan menemukan. Jadi mungkin pada hari ini kita akan sharing untuk tip and trick, maupun nanti kita akan diskusi mengenai bagaimana
mengatasi dan mencegahnya. Baik, ini yang umum terjadi. Sekarang yang umum terjadi biasanya ini karena pasien ke UGD dengan jahitan luka terbuka lagi setelah operasi 2 minggu yang lalu. Biasa datang begitu. Stres, apalagi kalau operasinya di kota terus kembali di kabupaten, dia akan ketemu datang ke UGD di rumah sakit yang lain, dia akan datang dengan keluhan biasa ada luka operasi, atau pasien kontrol pasca operasi kembali ke operator dengan luka operasi yang terinfeksi. Nah, ini yang biasa umum terjadi. Ini contoh-contoh infeksi daerah luka operasi. Ini seperti ini. Ada yang kemerahan, ini adalah yang kemerahan ini bengkak di sekitar luka, itu masih di tengah ini ada keluar pus, ada juga yang keluar darah, biasa ada keluar pus ini. Terpaksa dilakukan tindakan operasi kembali. Ini juga banyak yang seperti ini. Lantas apa sih itu IDO atau surgical site infection atau sekarang IDO, infeksi daerah operasi, adalah suatu infeksi yang terjadi di daerah operasi, yang bekas operasi dalam kurun waktu 30 hari setelah operasi pasien, atau 1 tahun setelah operasi bila menggunakan implan. Itu kalau jika menggunakan implan sampai setahun, tetapi kalau tidak menggunakan sampai 30 hari setelah operasi. Namun demikian, yang kita biasa lebih waspadai, biasa tersering gejala IDO adalah 3-7 hari setelah operasi. Tidak tertutup kemungkinan timbul dalam kurun waktu setelahnya, sesuai definisi. Itu adalah IDO. Nah, ini mungkin gambaran-gambaran apa sih yang terbanyak ini dari referensi-referensi yang ada, yang sering terjadi IDO, yang sering banyak kita temukan infeksi daerah operasi, yaitu daerah laparotomi. Nah, memang kalau kita lihat laparotomi itu banyak faktor masalahnya, itu yang tertinggi. Laparoskopi, kolestektomi juga jangan salah, walaupun minimal invasif, tetap juga peluang untuk terjadi surgical site infection juga tinggi. Hernia pun juga hernia repair, terus lagi itu appendektomi ada juga. Namun yang tertinggi adalah laparotomi. Contoh-contoh saja supaya kita lebih hati-hati kalau ingin melakukan suatu tindakan. Insiden terus apa sih yang paling banyak mikroorganismenya atau kuman-kumannya apa, adalah yang tersering kalau infeksi daerah operasi atau itu adalah Escherichia coli, terbanyak itu berdasarkan dari referensi Pseudomonas dan Staphylococcus itu. Jadi sudah ada bayangan kira-kira nanti pemberian antibiotik apa yang kalau memang terjadi infeksi daerah operasi yang sering. Nah, IDO atau pada saat itu di tahun-tahun sebelum tahun 90-an itu tinggi, demikian tinggi disertai morbiditas dan mortalitas yang tinggi di tahun di bawah 90-an. Terus terjadi perubahan paradigma, bagaimana untuk pencegahan infeksi menjadi kewaspadaan yang universal, jadi precaution, telah terbukti efektif menurunkan insiden IDO. Setelah itu memang agak kurang, terutama mortalitasnya. Nah, namun sampai saat ini data-data yang ada di Indonesia, ini sampai data di Indonesia bervariasi antara 2-18%. Ini data ini tahun 2011. Dan 11% kematian di ICU, sampai sekarang 11% kematian berhubungan dengan IDO. Dia cukup tinggi, karena memang rata-rata infeksi. Ini kalau data kita ambil dari referensi juga yang ada, kalau kita operasi 1000, operasi bersih, itu 2,1% kemungkinan akan IDO. Operasi bersih nih. Apalagi kalau operasi bersih namun terkontaminasi oleh kuman, itu naik menjadi 3,3%. Pada operasi-operasi yang kontaminan dengan kuman operasi itu menjadi naik 6,4%. Dan apalagi kalau operasi kotor karena insiden kecelakaan atau apapun itu akan menjadi tinggi 7%. Jadi ini perlu di data-data ini memang sepertinya sepele, namun tetap menjadi kewaspadaan kita pada waktu inform concern kepada keluarga, pada pasien,
bahwa tetap peluang untuk infeksi itu ada. Kita bisa melihat ini, oh kemungkinan ini nanti akan terjadi infeksi 6,4% kah, 7,1, tergantung dari suasana pada saat kita lakukan tindakan operasi. Ya. Klasifikasi ini untuk IDO, klasifikasi menurut CDC, luka operasi itu ada beberapa. Kalau luka bersih, yang dimaksud luka bersih bagaimana sih, clean wound, yaitu luka bedah tidak terinfeksi pada waktu dioperasi. Ini yang tidak ada tanda-tanda infeksi atau peradangan, tidak ada organ atau tubuh lain yang berdampak. Biasanya terjadi luka, contoh pada operasi mata, kulit, atau sistem pembuluh darah. Ini kemungkinan terjadi infeksi pada luka kurang lebih sekitar 2%, rendah memang ini kalau. Sedangkan pada klasifikasi kalau lukanya bersih tapi terkontaminasi, itu tidak ada tanda-tanda infeksi pada saat operasi berlangsung pada saat. Namun pada dan organ yang terlibat. Contoh dari luka jenisnya adalah operasi umpama kita buka apendisitis akut atau operasi daerah genital, itu kan tidak kelihatan. Namun kemungkinan akan terjadi infeksi akan lebih tinggi karena memang daerah tertutup itu sekitar 10%. Jadi bisa informed consent juga perlu dipertimbangkan ini. Kalau ditanya, kalau saya operasi apa kemungkinan? Kemungkinan tetap ada infeksi. Berapa persen? 10%. Sampaikan itu. Jangan seperti nanti bilang, oh enggak ini operasi bersih apa, kemungkinan tetap ada. Luka terkontaminasi, apalagi kalau contaminated wounds, yang luka memang yang sudah terbuka, luka kecelakaan yang baru terjadi, ini cukup tinggi risiko terjadi infeksi antara 13 sampai 20%. Ini cukup tinggi. Operasi dengan sayatan pada saluran cerna lebih-lebih karena memang di tempat itu Escherichia coli adalah di usus-usus itu besar kemungkinannya mempunyai kemungkinan operasi lebih tinggi 13 sampai 20%. Infeksi yang kotor, seperti kotor memang dari awal, dirty contaminate, yaitu luka kotor atau infeksi. Infeksi terjadi pada saat tindakan operasi, terdapat mikroorganisme pada luka. Ini akan kemungkinan terjadi infeksi akan lebih tinggi, jadi 40%. Jadi baik itu untuk informasi maupun kita harus lebih waspada di dalam melakukan tindakan untuk menghindari terjadinya infeksi pasca operasi atau IDO ini. Ini contoh klasifikasi IDO berdasarkan kedalaman dari luka. Kalau superficial, hanya superficial saja, kelihatan di subkutis dan jaringan subkutis, ada udem, ada perubahan warna merah, nyeri, nah itu superficial. Kalau yang lebih dalam, yaitu mengenai lapisan yang lebih dalam hingga otot, organ tidak terkena. Nah, saya kira sering kita menemukan luka infeksi yang seperti ini, apalagi kalau tadinya memang kecelakaan yang habis kotor, peluang untuk terjadi ini besar sekali. Itu mengenai lapisan lebih dalam. Dan yang terdalam lagi yang infeksi yang klasifikasi IDO dari organ atau rongga, infeksi mencapai organ atau berbentuk rongga di dalam. Ini juga menyebabkan morbiditas atau biaya lebih tinggi. Nah, ini yang superficial bagaimana sih untuk IDO insisi superficial ini? Infeksi hanya mengenai kulit dan jaringan subkutis di daerah insisi dalam seperti definisinya 30 hari setelah operasi. Ini dari pasien mempunyai salah satu kriteria di bawah ini, biasanya adalah ada pus yang keluar ya, pus yang keluar, atau kalau kita kultur ada mikroorganisme, dari kultur, bisa juga karena dari sisi superficial dibuka oleh ahli bedah, tidak dilakukan pemeriksaan kultur pada sisi superficial atau jaringan subkutis, pasien memiliki salah satu dari nyeri lokal, hiperemis, udem, itu juga ini. Diagnosis infeksi operasi superficial ditetapkan oleh ahli bedah atau dokter ahli penyakit infeksi atau dokter gawat darurat. Tentukan tentunya bahwa oh ini masuk IDO, dokter bedah yang menentukan atau oleh dari hasil laboratorium atau kultur. Ya. Kalau infeksi yang mengenai lapisan yang lebih dalam hingga otot ini, yaitu 30 hari setelah operasi, sedikitnya ada satu atau dari beberapa gejala, ada keluar pus dari luka operasi. Kalau kita biasa kalau begini, bagaimana nanti cara mengatasinya, ada keluar pus dari insisi yang dalam.
ini spontan juga terkelupas atau sengaja dibuka oleh spesialis bedah untuk supaya pusnya juga keluar. Ini di UGD ditemukan mikroorganisme. Nah, ini tanda-tanda infeksi yang lebih dalam. Nah, yang organ atau yang lebih rongga, lebih di dalam lagi nih, yaitu infeksi daerah operasi 30 hari atau 1 tahun setelah penggunaan dengan penggunaan implan. Ada pus juga, atau biasa kalau kita menggunakan drain yang tertutup atau dihisap, itu akan nampak bahwa ada pus. Ingat, itu adalah tanda-tanda suatu infeksi daerah operasi di bagian organ atau dalam rongga. Ini yang biasanya menyebabkan juga morbiditas mortalitas meningkat karena akan kemungkinan akan kita lakukan kalau gagal kita akan lakukan operasi kembali. Sekarang yang jadi masalah, kenapa bisa terjadi infeksi pasca operasi? Ini. Nah, inilah yang mengapa bisa terjadi dan siapa yang salah. Ini yang perlu menjadi mungkin suatu saat menjadi suatu masalah buat kita karena pasien akan menanyakan kenapa bisa infeksi. Apakah kesalahan saya atau kesalahan dokter atau kesalahan rumah sakit atau lingkungan? Itu menjadi pertanyaan dan kita harus selalu waspada saat ini dan orang bisa akan mempertanyakan yang tadinya tidak infeksi pada waktu sebelum operasi, kenapa menjadi infeksi? Apakah kesalahan siapa? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, faktor risiko. Nah, ini yang penting juga untuk inform concern atau kita sendiri harus hati-hati. Faktor risiko terjadinya infeksi pasca operasi ada 3. Yang utama adalah pasien sendiri. Dari pasien sendiri kita harus sudah waspada manakala pasien punya riwayat DM, ada obes, ada usia di atas 65 tahun, rawat nginap yang lama, atau penyakit penyerta, atau infeksi lain, atau imunosupresi. Itu, kalau ada faktor-faktor di pasien ini kita harus lebih ekstra hati-hati di dalam operasi. Dan pasca operasinya, tindakannya, ini kalau ada DM ini dari pasien. Terus lagi dari jenis operasinya, dari kita, dari ada hipotermi tidak, hipoglikemi, ada operasi yang memanjang tidak. Teknik antiseptik itu harus ada kebersihan, ventilasi oka, kurang ya ditemukan juga desinfeksi permukaan yang kurang adekuat. Ingat, penggunaan antiseptik itu bukan soal banyaknya, tetapi bagaimana lama kontaknya itu yang perlu diperhatikan. Itu dari lingkungan dan operasi. Ada juga faktor mikrobanya sendiri. Ada keganasan, ada bakteri yang multidrug resisten. Saya penggunaan yang tidak terkendali dalam satu rumah sakit bisa banyak resistensinya, kita harus mengikuti itu. Nah, itu faktor-faktor ini perlu menjadi faktor risiko untuk terjadinya infeksi. Jadi bisa, walaupun mungkin pasien dengan tanpa tanda-tanda infeksi atau mau dioperasi, setelah operasi kok hampir, apalagi kalau catatannya sekian persen dari operasi terjadi infeksi, maka harus hati-hati kemungkinan faktor lingkungan. Yang tertinggi juga dari faktor risiko adalah obes. Obes ini jadi mungkin semua teman-teman, terutama yang operasi abdomen dengan obes, saya kira perlu mewaspadai risiko terjadi IDO untuk obes itu sekitar 1,2 sampai 4 kali lipat dibanding yang normal. Jadi kalau kita mau operasi laparotomi dengan orang yang obes atau maupun yang tidak, peluang untuk terjadi infeksi itu hampir 4 kali lipat ketimbang yang normal. Karena ini peningkatan massa lemak menyebabkan lemahnya sistem imun, sehingga terjadi rentan terhadap infeksi. Ini dan harus hati-hati juga di Indonesia ternyata walaupun dinyatakan yang mungkin suasana yang begini, namun catatan mengatakan bahwa pada tahun 2013 itu jumlah obes itu 14,8%. Namun saat ini tahun 2018 data dari Riskesdas itu ada catatan naik menjadi 21,8%. Ini menjadi catatan tersendiri. Jadi untuk kalau ada yang mau operasi perlu mungkin dipertimbangkan kalau ada ini untuk inform consent dan persiapan kita lebih berhati-hati. Nah.
Stres juga ini perlu yang penggunaan ini yang menyebabkan juga faktor risiko, stres respon, penggunaan kortikosteroid, ya, terus lagi penggunaan anti-inflammatory drugs yang NSAID yang contoh ibuprofen dan selekosip itu dapat menyebabkan juga penurunan luka dari menyebabkan lamanya penyembuhan luka. Antiplatelet juga penggunaan harus hati-hati juga. Anticoagulasi, heparin. Ya, itu semua hal-hal ini yang menyebabkan respon stres yang perlu dipertimbangkan. Kalau memang tidak perlu digunakan maka perlu dipertimbangkan karena itu menyebabkan menjadi faktor respon stres yang menyebabkan bisa terjadinya IDO. Perhimpunan Bedah di IKABI, Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia, di bawah Prof. Andi, ini tahun 2021, mencoba membuat peluncuran, membuat buku ini mungkin yang menjadi pegangan kita di Indonesia, melalui Clinical Practice Guideline, infeksi daerah operasi. Ini dasarnya ada, supaya ini bisa digunakan. Itu di-launching pada Oktober 2021 yang lalu melalui virtual media briefing dan cukup mendapat tanggapan. Ini peluncuran CPG ini sudah dilaksanakan pada waktu itu dan sekarang sudah bisa didapatkan untuk CPG-nya ini di KABI. Ini disusun oleh beberapa penulis yang diketahui oleh Prof. Andi Asadul. Ini apa sih yang berbeda dari CPG ini untuk panduan untuk kita semua, patokan untuk mengatasi tip and trick, mengatasi dan mencegah terjadinya IDO serta bagaimana mengatasi supaya mengurangi resistensi kuman ya terjadi IDO, itu ada semua di dalam CPG ini. Ini CPG IDO ini mungkin perlu saya sosialisasi juga bahwa dalam buku ini ada 5 bahasan. Ada 47 pernyataan, termasuk di sini bagaimana definisinya, klasifikasinya, patomekanismenya bisa terjadi, etiologinya, komplikasi akibat daripada IDO tersebut, ya, bagaimana diagnosis kliniknya untuk pencitraan, sampai ke terakhir ada surveillance, ada juga perawatan luka pada tata laksana IDO yang berdasarkan CPG yang saat ini berlaku di luar juga, kita hampir di luar maupun yang ada di dalam CPG IDO ini. Itu menjadi bisa teman-teman sejawat semua bisa membukalah untuk panduan untuk penanganan dan pencegahan terjadinya infeksi daerah operasi. Ini satu contoh untuk yang kita sebelum operasi ya, kita perlu ini beberapa konsep yang telah diyakini yang berpuluh tahun diluruskan dalam CPG ini sesuai dengan bukti ilmiah yang ada yang dikaji secara teliti. Satu contoh umpama mungkin masih ingat dulu kalau mau operasi adalah disuruh cukur di ruangan, cukur atau tidak dengan kebersihan yang tidak diperhatikan, tentang bagaimana antibiotik profilaksis itu semua. Jadi, maka dalam CPG ini kita atur berdasarkan kaidah-kaidah atau referensi yang ada yang kita adopt dari CPG luar juga, ini menjadi referensi untuk dalam IDO ini. Satu contoh adalah sebelum operasi yang diatur dalam CPG ini, kebersihan daerah operasi dan tubuh penderita tanpa persiapan bedah merupakan faktor risiko timbulnya IDO. Ini memang tidak diragukan lagi. Memang untuk persiapan ini, maka menjaga kebersihan dengan daerah operasi dengan mandi menggunakan klorhexidin. Ini sebaiknya dilakukan adalah kurang 24 jam sebelum operasi. Memang beberapa rumah sakit yang besar-besar sekarang sudah memandikan pasien sebelum operasi. Ini yang mungkin, tapi yang perlu diwaspadai juga, pencukuran daerah operasi tidak direkomendasikan. Atau bila diperlukan dilakukan di ruang rawat, di ruang kamar operasi pada saat kita sudah melakukan operasi, itu dengan clipper, tidak boleh dengan pisau biasa karena akan terjadi luka, menyebabkan bisa masuknya kontaminasi kuman melalui itu. Nah,
Pemberian antibiotik profilaksis itu mengacu pada prinsip penata gunaan antibiotik supaya tidak terjadi resistensi, harus sesuai indikasi yang tepat, waktunya tepat, dosis tepat, jalurnya tepat yang bagaimana, memperhatikan kepentingan penderita, faktor risiko, dan biaya. Nah, nggak usah memaksakan harus pakai ini, tapi harus banyak faktor yang kita pertimbangkan. Dan antibiotik profilaksis diberikan 60 menit sebelum insisi melalui jalur intravena. Jadi profilaksisnya nanti akan ada apa sih yang akan diberikan profilaksis, apakah semua operasi akan ada di belakang maka materi ini. Nih. Kan dengan pola mikroorganisme di rumah sakit dan pola mikroorganisme penyebab fisik pada operasi tertentu. Tentunya ini harus disesuaikan dengan, jangan memaksakan karena pola kuman biasa ada di rumah sakit, kita ikutin yang biasa laporan dari rumah sakit tersebut. Ya. Diberikan 60 menit sebelum insisi melalui jalur intravena. Untuk 1 kali pemberian tanpa uji sensitivitas. Jadi pemberian antibiotiknya profilaksis tidak perlu sensitivitas. Diberikan 60 menit sebelum insisi. Dan tidak perlu diberikan pada kasus dengan ini yang perlu barangkali yang teman sejawat mungkin ini diatur di dalam CPG juga ini, tidak perlu diberikan pada kasus dengan kategori luka bersih dan prosedur bedah dengan durasi kurang dari 2 jam. Ini yang direkomendasikan, kalau kurang dari 2 jam, mau ini bersin, tidak perlu profilaksis. Nah ini juga diberikan pada kasus luka yang dengan kategori kotor, terkontaminasi, dan bersih terkontaminasi, serta prosedur bedah dengan durasi yang lebih dari 2 jam. Kita berikan profilaksis. Bisa juga diberikan ulang, intraoperatif, sementara operasi diberikan ulang, bila terjadi perdarahan. Oh perdarahannya lebih dari 1,5 liter, lebih 6. Kita berikan profilaksis kembali. Nah, diberikan ulang juga pada prosedur bedah yang memanjang. Operasi ini sudah 5 jam, 6 jam. Nah, kita batasan waktu mencapai lebih 2 kali waktu paruh dari antibiotik tersebut. Kita berikan, ini pemberian profilaksis. Jadi ada aturan-aturannya. Ini mengacu pada prinsip penatagunaan antibiotik, indikasi tepat, waktunya tepat, dosisnya tepat, jalur tepat, dan memperhatikan kepentingan penderita, faktor risiko dan biaya. Nah, yang adalah untuk kepentingan pasien sendiri. Ya. Pasca operasi bagaimana? Nah ini dalam CPG juga mungkin teman-teman nanti sejawat yang bisa di situ ada beberapa rekomendasi yang sudah ditelaah di dalam buku ini, yaitu ada pernyataan di situ, ada pernyataan 40. Pemasangan drain menunjukkan hubungan dengan IDO, namun penggunaan drain kemungkinan dimungkinkan sesuai indikasi. Sebetulnya tidak rutin menggunakan drain. Ini sejalan dengan ERAS juga. Ini hampir IDO dengan ERAS hampir sejalan, bahwa drain merupakan adalah jalan-jalan untuk terjadinya IDO. Justru itu kalau memang tidak betul-betul diperlukan, kita tidak menggunakan drain. Jadi rekomendasinya dalam pernyataan 40, pemasangan drain sangat selektif dan pencabutan dilakukan secepatnya. Kalau toh terlanjur harus dipasang karena mungkin kita takut yang masih ada terjadi wusing-wusing, maka sesuai indikasi dalam upaya mencegah itu secepatnya. Kalau sudah tidak 1 hari 2 hari, kita harus cepat untuk melepaskan drain tersebut. Pernyataan 41 dalam CPG tersebut juga, irigasi atau pencucian luka baik menggunakan larutan fisiologis efektif mencegah IDO. Jadi tidak menggunakan cairan lain, bukan menggunakan antibiotik. Jadi cukup dengan pencucian luka menggunakan larutan fisiologis. Rekomendasinya ini adalah melakukan pencucian luka, dilusi pada luka yang termasuk kategori kotor sebelum menutup luka operasi. Itu cukup dengan pembersihan luka dengan cairan fisiologis, larutan fisiologis sudah cukup. Habis itu dressing, menutup luka dengan ya. Yang pernyataan 42 dalam CPG tersebut juga adalah perawatan luka, kebersihan luka, dan menciptakan suasana kondusif bagi penyembuhan luka. Itu pernyataan 42. Rekomendasinya melakukan penggantian balutan. Jadi setelah operasi
dan membersihkan luka 40 jam setelah operasi. Jadi tetap tanggung jawab kita merawat, apalagi kalau pos laparotomi atau pos operasi yang kemungkinan terkontaminasi, maka dalam 40 jam kita buka untuk melihat perkembangan lukanya. Nah, evaluasi dan situ menggunakan. Dan tetap menggunakan balutan yang memang tidak mengandung antibiotik, karena itu menyebabkan bisa terjadi resistensi. Pernyataan 43 juga, balutan interaktif yang sekarang ada modern dressing atau advanced dressing bisa diaplikasikan dalam upaya mencegah IDO. Nah, beberapa itu rekomendasi ini melakukan perawatan luka menggunakan balutan interaktif dilakukan secara selektif dan sesuai indikasi. Jadi dalam merawat luka memang kita tidak dianjurkan dengan pembalut-pembalut yang mengandung antibiotik, karena itu adalah hal yang memang berisiko untuk terjadi resistensi. Maka untuk saat ini direkomendasikan ada beberapa balutan memang yang hidrofobik, yang bisa mengangkat luka, daerah-daerah nekrotik, kotoran, bakteri, dan jamur itu tanpa menggunakan antibiotik. Tapi dalam rangka ini juga untuk mencegah resistensi antibiotik, balutan yang mengikat mikroorganisme tanpa antibiotik, misalnya melalui ikatan hidrofobik, ini dapat dipertimbangkan, dan praktis karena kita hanya bisa membuka, ganti verban langsung balut saja. Berikutnya besok kalau kita evaluasi tinggal buka, maka bakteri dan jamur, debris-debris yang nekrotik itu akan ikut terangkat. Jadi akan lebih safe karena tidak mengandung antibiotik. Jadi kita tidak ragu akan terjadinya resistensi dari kuman. Ya. Ini sehingga hampir samakanlah mirip antara CPG IDO dengan ERAS. Praktis hampir semua sama-sama persiapan sebelum operasi, operasi dan pas operasi. Yang saya utamakan di sini yang kami tampilkan yaitu pada ERAS juga, Enhanced Recovery After Surgery, itu adalah follow up setelah operasi pada daerah luka. Begitu juga pada IDO juga demikian. Ada perawatan luka pada tata laksana IDO. Ini sama-sama ERAS. IDO juga tidak menganjurkan puasa lama, early feeding. ERAS juga demikian. Di ERAS juga menganjurkan untuk tidak menggunakan nasogastrik tube, tidak menggunakan drain. Begitu juga di IDO, tidak disarankan. Untuk early feeding sama. Jadi CPG IDO itu identik dengan ERAS di dalam tindakan operasi-operasi yang dilakukan pada saat ini. Ini perlunya juga edukasi pasien, karena harus setelah pasien dipulangkan, ini perlu saran petunjuk dokter, sangat betul ini penting, karena pada waktu kita kasih pulang pasien, itu awal dari lost contact kita dengan pasien, karena nanti dia akan di rumah, kita tidak bisa melihat sehari-hari. Untuk itu kita tidak bisa memulangkan pasien tanpa ketemu. Biasa kan oke pulang, kita harus ketemu, baik untuk mengisi untuk resumenya, sekaligus kita memberikan edukasi, yaitu adalah sampaikan bahwa tidak boleh menggunakan obat kecuali yang dari kita, karena kalau dia berikan obat-obat masing-masing dia beli sendiri atau dari orang lain, itu bisa berdampak yang kurang bagus, bisa saja ada efek samping. Justru itu menjadi bagian edukasi ke pasien. Hati-hati dengan obat tanpa petunjuk dokter. Itu ya. Yang kedua, tentu sampaikan juga bahwa perlu untuk mencegah infeksi, mencegah IDO, yaitu konsumsi makanan tentu di rumah yang bergizi, jaga kebersihan diri, itu menjadi edukasi ke pasien. Yang ketiga ini penting juga, jangan lupa kita melakukan edukasi bahwa perhatikan jadwal pertemuan kontrol berikutnya. Ini penting sekali karena dan datang sesuai dengan tanggal yang ditempatkan.
Jadi kalau kita sudah bikin kesepakatan dengan pasien, jangan usahakan jangan ingkar, karena di sini kita akan melihat bagaimana lukanya, apakah ada infeksi tidak, ada udem tidak, ada pus tidak. Pasien yang kita akan ganti balutan di situ. Biasa 3 hari sekali lah sampai betul-betul nanti kita off heatingnya. Jadi perlu ini menjadi edukasi terhadap pasien. Jangan sampai begitu operasi tidak pernah kontrol. Nanti datang dalam keadaan yang sudah infeksi yang dalam, grade 3 yang kategori rongga, itu kan menjadi pengobatan jadi lebih sulit, biaya juga lebih banyak, mortalitas juga akan meningkat. Perawatan luka operasi di rumah, ini pastikan. Kalau memang pasien-pasien dengan seandainya pasien merasa di rumah ini gatal atau kering, jangan digaruk. Ini jangan digaruk di tempat luka karena itu akan memindahkan kuman masuk nih. Sedangkan kalau seandainya memang ada kulit yang terlepas di dalam luka, jangan juga ditarik karena itu akan menyebabkan infeksi. Jadi kita sarankan juga mandi setelah 40 jam setelah operasi. Ini walaupun di rumah sakit, apalagi kalau kita tahu kita tutup dengan yang perban yang waterproof, ya, itu bisa dikasih mandi supaya untuk menghindari terjadinya infeksi daerah operasi. Mandi seperti itu. Jika boleh ganti balutan sendiri, ini perlu. Ya. Kalau ternyata sudah pulang, silakan boleh, karena siapa tahu baru 1 hari sudah basah atau gatal, cukup diganti balutannya. Caranya yaitu edukasi cuci tangan dengan sabun dahulu, jangan sentuh area luka, pasang balutan perban hati-hati, dan jangan sentuh bagian dalam balutan. Dalam balutan jangan sentuh, dan mengoleskan antiseptik tidak disarankan, tidak boleh. Jadi seperti bawa antibiotik lokal atau salep tidak dianjurkan. Ini sesuai juga dengan CPG yang ada dalam CPG IDO ini. Ini juga berdasarkan memang referensi yang dari luar juga demikian. Di mana-mana tidak dianjurkan untuk menggunakan krim antiseptik di bawah balutan atau perban. Perlu disampaikan juga, jika ada kecurigaan pada luka, misalnya ngerawat sendiri di rumah, bertambah nyeri atau berbau tidak sedap, itu atau ditekan-tekan kok nyeri sekali, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter atau tenaga medis lainnya. Segera datang, karena kalau terjadi infeksi yang sudah dibiarkan, nanti infeksi lebih meluas, maka derajat IDO-nya juga akan meningkat, itu akan menyebabkan lebih sulitlah penanganannya. Ya. Oke, ini tata laksana IDO. Untuk yang superficial, cukup membuka jahitan dan membiarkan luka terbuka dengan meninggalkan jahitan penahan. Melakukan debredemen adekuat, ya, bersihkan, pencucian luka agresif pada luka superficial dengan cairan fisiologis saja. Antibiotik sistemik biasa kita berikan dengan yang cefalosporin generasi 1 dan 2. Ini juga dengan catatan bila eritemanya lebih dari 5 cm dari batas luka. Kalau ada, kita berikan generasi 1-2 cukup yang cefalosporin. Ini alasannya adalah pemberian antibiotik sejalan dengan prinsip penatagunaan antibiotik. Nah, itu dengan catatan tentunya adalah mengurangi efek samping dan biaya yang rendah, dan yang terpenting adalah sejalan dengan upaya pencegahan resistensi antibiotik. Jadi tidak begitu mudah untuk memberikannya. Kalau resistensi antibiotik merupakan isu utama pada pemberian antibiotik dengan pola pemberian antibiotik empirik berspektrum luas. Ini harus hati-hati di dalam pemberian ini. Kalau IDO yang lebih dalam, ya. 2 menit lagi, 2 menit. Oke, baik ini. Kalau lebih dalam, kita buka jahitannya, terbuka, biarkan, habis itu kita balut, berikan juga cefalosporin generasi 1-2. Ini. Karena generasi cefalosporin antibiotik sistemik bersifat sempit, itu cefalosporin generasi 1 dan 2 efektif dievaluasi dalam 2-3 hari. Setelah 2-3 hari kita evaluasi lagi. Setelah mulai berkurang nanti maka akan diberikan lagi pemberian antibiotiknya.
Kalau yang dalam, nah ini kalau yang dalam tindakan debrademen adekuat dilakukan dengan pencucian luka, antibiotik sistemik ini tetap masih diberikan. Bila diperlukan bisa diberikan generasi yang 3 dan 4 kalau rongga dalam atau yang dalam. Pernyataan ini tata laksana IDO pada prosedur dengan pemasangan implan memerlukan pengangkatan implan. Kalau luka di pemasangan implan infeksi, maka perlu diangkat implannya. Rekomendasi, bila terjadi IDO pada pemasangan implan, maka implan harus diangkat. Jaringan di sekitar implan, itu periprostesisnya diambil untuk pemeriksaan kultur dan resistensi. Sedangkan untuk organ vital yang membutuhkan vaskularisasi, diperlukan penggantian implan baru dengan syarat debrademen yang adekuat. Ya, oke, yang bisa kita bawakan yaitu penggunaan antibiotik profilaksis harus menggunakan yang sesuai dengan prosedur yang tadi, tidak boleh sembarang, harus sesuai aturan. Perawatan pasca bedah juga tergantung itu tanggung jawab dokter. Jadi tidak selesai operasi lepas nanti perawat yang menangani karena kita akan mengevaluasi. Dalam CPK IDO kita modern dressing direkomendasikan untuk mencegah IDO dan digunakan sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu pemberian edukasi kepada pasien dan keluarganya setelah pasien pulang. Ya. Terima kasih Dr. Herbert. Nah, mungkin ini yang bisa saya sharing untuk hari ini tentang perawatan dan tips and tricks di dalam penanganan dan pencegahan infeksi daerah operasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.